Halo teman-teman, ya pohon kerdil ini kita mulai rawat ya. Jadi kemarin kita memang anak tirikan, sekarang kita benar-benar rawat. Kita lihat nanti perkembangannya setelah kita rawat. Ini jenis bawor ya. Kita pengen nyoba di sini bawor adaptif tidak gitu ya. Jadi kendala di kemarin itu adalah di sinar ya ini. Dulu ini ada pohon yang besar, ini rimbun ya. Ini dia nggak dapat sinar teman-teman ya, karena proses penyerapan air itu kan harus ada sinar. Artinya seperti pipet, sebenarnya pohon itu seperti pipet ya guys ya. Daun ini dia akan menguap ya, artinya airnya menguap melalui daun. Nah, karena menguap terjadi pelepasan air ya, dia akan nyedot juga dari bawah gitu, seperti pipet ya. Kalau kita sedot pipet itu dia nyedot dari bawah. Nah, sistem pohon itu seperti itu teman-teman. Karena kalau sinarnya sedikit, dia nggak dapat pasokan air yang cukup untuk mengolah gula gitu ya. Makanya sekarang kita benar-benar rawat ya. Problem kemarin ini memang sinar ya. Sekarang ini tuh lihat, kita herbisida aja ini semua semak ini ya, karena matahari kita dari sana teman-teman ya, matahari kita dari sana sedangkan pohon berada di sini. Nah, sekarang dia sudah menunjukkan pemulihan semenjak kita berikan sinar ya. Pertumbuhannya sekarang udah jos nih, lihat pucuknya ya, tuh mana nih ya, artinya ada jarak lah ya, wait. Nah tuh artinya di sini jaraknya lumayan ya, dan juga gemuk ini gemuk ya, nggak kurus sprint ini. Nah, kalau kecil-kecil seperti ini kan lain ya, nih ya kan gemuk nih, yang penting pucuk ini gemuk ya. Kita nggak lakukan potong pucuk, kita biarkan ngipas karena pengalaman kita ya, di usia nanti dia 2 tahun ya, pucuk itu dia 4 penjuru dengan sendirinya, nggak usah potong pucuk ya, ngapain buah pohon itu lama ke atas teman-teman. Kalau kita biarkan dia ngipas ya, dia nanti jangan kita potong pucuk gitu, artinya dia tuh nanti cepat ke atas. Kalau dia cepat ke atas, kita enak ngebentuk cabang. Karena kalau pohonnya masih pendek, kita potong di sini, kapan kita bentuk cabang di sini? Orang terus kita potong kok ya. Mending naik dulu dia sampai 3 meter. Nah, di 3 meter udah mulai kelihatan tuh, udah mulai enak kita milih cabang. Nah, setelah kita pilih cabangnya, baru kita pembesaran batang gitu. Di usia 2 tahun biasanya itu teman-teman. Nah, nanti di usia 3 tahun baru kita lagi pematangan cabang yang benar-benar kita gunakan untuk berbuah ya. Nanti ya, saya belum sih 3 tahun. Jadi saya nggak berani ngomong ya. Jadi selama pengalaman saya 2 tahun, itu teman-teman, lebih enak kalau pohon itu cepat tinggi, enak kita bentuk cabang gitu ya. Jadi kalian jangan menghayal punya pohon durian, pendek pohonnya ya, itu kekanak-kanakan teman-teman. Yang namanya berkebun durian ya pohon harus tinggi. Ya pohon itu yang minimal 8 meter. Kalian di mana nyari durian tinggi mau 4 meter? Ya, ngapain dibuat kecil gitu pohonnya? Biarin aja dia besar ya, nanti kita nyari ongkos untuk ngikat dan lain sebagainya, atau kita pakai jaring ya. Ngapain kita halang-halangi dia meninggi ya? Kalau menurut saya ya, ini penting ada cabang pendek buat kita naik aja di sini teman-teman tuh. Sediain berapa, 2 cabang, 3 cabang ya cukup ya. 1 cabang aja biar kita bisa naik aja nih cukup teman-teman. Ya, yang sisanya mau naik kayak bodoh amat gitu, yang penting 10 meter maksimal ya. Kalau saya sukanya 8 meter, 10 meter. Kalau mau potong pucuk ya mending kalau udah tinggi segitu ya. Nah perawatan kembali ya ke topik ini. Perawatannya gimana ini? Pertama ya, kita perawatannya itu adalah hilangkan semua yang menghalangi sinar ya. Yang kedua, kita suplai nutrisi di pangkal dengan pupuk yang mudah diserap, karena di pangkal ini ya penyerapannya lebih cepat ya. Kalau kalian pakai NPK 1616 ini ya salah, lama diserapnya, rugi ya. Kalau NPK 1616 ya bagusan di sini ya, di akar-akar serabutnya. Kalau pupuk yang seperti kalsium nitrat, kalium nitrat ya, yang nitrat ya, itu bagus di pangkal karena langsung diserap ya, tanpa melalui olah bakteri dan lain sebagainya, langsung dihajar barengan sama air. Air naik, pupuk itu naik ya. Kalsium juga sama ya, kaliumnya naik, kalsiumnya juga naik gitu ya. Nih ya, jangan lagi pakai pupuk yang susah terserap nanti ya, rugi kalian. Ya, pakai pupuk yang mudah diserap aja di sini nih. Ini perawatan kita sama suplai
nutrisi lewat daun. Nah, tuh perawatan sementara seperti itu. Airnya juga kita jaga, ya. Kalau saya di sini nggak pakai air ya kita kanggoin ya, karena kita sumber dayanya cuma segini. Ya udah gitu. Nih, tuh teman-teman hasilnya perawatan kita biarkan dulu ngipas. Kita belum berani pruning karena kita butuh daun untuk nyedot airnya. Ya itu aja teman-teman. Mungkin teman-teman ada punya pohon kerdil ya, selama pohon itu dia nggak terserang penyakit, itu bisa cepat tumbuh ya. Ini saya yakin ini nggak terserang penyakit karena daunnya bagus ya. Kalau terserang penyakit tuh nanti dia, nah seperti ini nih, tar ya. Nah ini di masa lalu dia pernah terserang mungkin penyakit, mungkin pH lah, apalah. Tar ya, udah kelihatan nggak sih? Nih, sebentar lah. Tuh ya. Ya, tapi ini apa namanya? Bintik-bintik seperti ini nih, ya nggak masalah, teman-teman. Ini wajar kok, tenang aja gitu. Ya, sekarang bagus kok tuh. Saya nggak apa-apain, cuman itu aja tadi yang saya katakan tadi itu aja perawatannya nih bagus juga tuh. Sekarang udah bagus hijau lagi. Ya, ini bawor. Ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih.